Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Akhir-akhir ini ulama-ulama besar di Timur Tengah banyak yang mengingatkan kepada kita semua. Ada yang berpidato di depan Masjidil Aqsa, ada yang menyampaikan pesan di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, ada yang memperingatkan kita di Masjid Nabawi. Mereka-mereka yang masih diizinkan oleh Allah bisa berkhutbah, berpidato dan berceramah, memperingatkan kepada kita bahwa jangan main-main lagi dengan waktu, jangan buang-buang lagi kesempatan, karena kita sudah di ujung zaman. Kita sekarang ini sudah di ujung zaman atau di akhir zaman. Bila dulu para sahabat yakin bahwa yang dimaksud akhir zaman itu adalah mereka, ternyata telah berlalulah masa mereka, belum berakhir kehidupan. Dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Sekarang sudah 1400 tahun lebih, 1440 Hijriah. Ternyata kaum muslimin yang diyakini para sahabat tidak terjadi. Dan justru tanda-tanda yang diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya di zaman kita, adanya di masa kita. Semua tanda-tanda itu, Ustaz, berikan kami di antara bukti-bukti bahwa kita yang maksud Nabi. Begini ya Bapak Ibu, ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud manusia, Nabi ditanya tentang Islam, maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Nabi ditanya tentang iman, Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Nabi ditanya tentang ihsan, Nabi menjawab apa itu hakikat daripada ihsan. Setiap jawaban Nabi, selalu saja malaikat Jibril berkata, "Shadaqta." Jawaban ini benar, jawaban ini betul, jawaban ini tepat. Tapi ketika Nabi ditanya, "Kapan kiamat? Mata sa'ah?" Nabi berkata, "Saya tidak tahu." Yang bertanya mungkin lebih tahu daripada saya tidak tahu. Maka dengan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari kiamat adalah tidak ada satu orang pun selain Allah yang tahu kapan tepatnya kiamat. Ini sudah final. Namun saat Nabi ditanya, ada tidak tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat? Nah kata Nabi, kalau itu yang kamu tanyakan, saya spesialisnya. Dengar baik-baik. Nabi SAW bersabda, "Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata li'asha yatatawaluna fil bunyan." Setelah mendengarkan jawaban yang ini, malaikat berdiri dan langsung pergi. Rasul mencolek Umar bin Khattab. "Umar, ente kau kenal dengan orang itu?" "Tidak ya Rasulullah." "Hai Umar, cepat kejar dia, tangkap, bawa kemari. Kita mau tanya dia sebenarnya siapa." Nabi tahu ini adalah malaikat Jibril. Hanya saja Nabi ingin mendidik para sahabat, memberitahu apa pesan yang paling sungguh-sungguh dibawa oleh malaikat Jibril ini. Setelah Umar mengejar, enggak ketemu lagi dah, hilang langsung. Kata Rasulullah, itu tadi adalah malaikat Jibril. Jawaban Nabi tadi, ini hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Kalau sudah tiba zamannya, orang-orang yang miskin-miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki dan bertelanjang dada, mendadak mereka menjadi raja-raja yang sangat kaya raya, menjadi sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Maka zaman itu, antara kalian dengan zaman itu, dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Kaum muslimin, perhatikan baik-baik. Di hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah yang kau maksud? Kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Wahai Rasulullah, siapa yang engkau maksud?" Nabi menjawab, "Humul Arab." Yang saya maksud adalah bangsa Arab. Coba perhatikan Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang ya,
berupa buku sejarah tentang Arab, bukunya full color, full warna, edisi Lux. Di bagian lembaran pertama tentang sejarah Arab ada foto-foto Arab tidak berwarna, yang masih hitam putih. Di situ dikasih lihat kondisi Arab dulu. Mereka menghalau ternak, sementara para lelaki yang menggembalakan ternak tidak beralas kaki. Baju yang mereka pakai kayak baju rompi, dan tidak ada kaos dalam, tidak ada baju dalam. Memang telanjang dada, persis dalam hadis. Miskin, kere, tidak berterompa, tidak bertelanjang dada, sambil menggembalakan ternak, tiba-tiba kaya raya dan sangat berkuasa. Masya Allah, mirip dengan yang dibahasakan Nabi. Dan saya lihat komentarnya dalam bahasa Arab. Ternyata itu tahun 1960-an. Masya Allah, kondisi Arab masih miskin. Setelah minyak bumi ditemukan, Allah, Arab menjadi kaya raya dan bahkan terkaya di dunia. Mereka pecah mendirikan negara masing-masing. Qatar, negara terkaya nomor 1 di dunia. 2, Bahrain. 3, Kuwait. 4, Uni Emirat Arab. 5, Arab Saudi. 6, Oman. Dan ke-7 adalah Yaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, lihat hari ini. Negeri-negeri Arab ini sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Lihat saja Pak, di sekitar Masjidil Haram di Mekah. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi, luar biasa. Kemudian lihat Masjid Nabawi di Madinah, hotel-hotel bintang 5 yang megah-megah, mewah-mewah mengelilinginya. Lihat ibu kota Riyadh hari ini, sudah disulap seperti kota metropolitan ala Eropa, bahkan lebih cantik. Perhatikan bagaimana perkembangan Jeddah beberapa puluh tahun belakangan ini, Masya Allah. Ini baru Arab Saudi. Lihat dengan Kuwait, negara sebelahnya. Kuwait yang dibangun saat ini di Kuwait mengalahkan standar kota-kota mewah yang ada di Eropa, dengan ciri khas gedung-gedung tinggi pencakar langit yang mewah. Kuwait belum apa-apa dan harus mengaku kalah dibandingkan dengan Bahrain. Bahrain jauh lebih indah, jauh lebih elit dibandingkan Kuwait. Masya Allah. Bahrain dikalahkan oleh Uni Emirat Arab. Dubai, Abu Dhabi. Saya masuk dengan istri saya ke Abu Dhabi. Di situ ada hotel bintang 7. Hotel bintang 7. Kemasannya wallahi benar-benar pengkhayal nomor 1 dunia yang menuangkan khayalannya, dan itu diwujudkan oleh Uni Emirat Arab. Di Abu Dhabi ada bintang 7. Harga kamar standar ke bawahnya satu malam hanya 150 juta. Harga kopi satu cangkirnya adalah 5 juta rupiah. Saya numpang foto-foto aja masuk Pak, nggak sanggup ngapa-ngapain di situ. Sempat saya duduk ditawarkan kopi, bocor kantong kita. Ternyata kopinya diserakkan di bagian atas serbuk emas yang bisa larut dalam perut, bisa larut dalam lambung. Untuk apa? Rasanya cuma segini, 5 juta. Wahai kaum muslimin, di situ ada mesin ATM terbuat dari emas. Orang-orang Uni Emirat Arab kalau pengen narik emas, tinggal masukkan kartu ATM mereka ke mesin itu, maka tinggal tekan pin mereka. Mereka butuh berapa? Butuh 1 kilo, tinggal tekan 1 kilo, keluar emas 1 kilo. Itu hanya di dunia ini hanya ada di Uni Emirat Arab. Mobil-mobil mewah yang harga miliaran seperti Rolls Royce, Ferrari dan lain-lainnya, ternyata situ bukan hanya sekedar mobil mewah harga miliaran, lebih daripada itu, lebih daripada yang Bapak Ibu bayangkan. Mobilnya bahkan dari emas semua. Itu hanya ada di sana, Pak. 1,5 jam kami dibawa dari Abu Dhabi ke Dubai. Di situ mata saya dan istri saya sulit mau ditutup. Kenapa? Melotot terus. Pemandangan yang kami lihat, ya Allah, surga dunia itu mereka buat di sana, Pak. Gedung-gedung mewah, tinggi-tinggi, elit, canggih-canggih, pencakar langit. Bahkan gedung tertinggi nomor 1 di dunia hari ini adanya di Dubai. Namanya King Burj Khalifah. Tingginya 828 meter. 828 meter. Saya foto-foto dengan istri saya di situ. Lalu saya bicara sama bapak yang mengantarin kami. Itu gedungnya terbakar ya? Mereka lihat, oh bukan.
Kenapa berasap? Katanya itu awan. Awan aja nyampe di pinggang gedung itu, Pak. Masya Allah. Dan di bawahnya ada mall terbesar nomor 1 di dunia. Jalan ngelilingi mall itu capek, Pak, dari pagi sampai sore belum selesai. Saya bilang sama panitia mengantar, cukup, jangan dibawa lagi kami jalan-jalan sini, sakit mata kami dan hati kami. Kemudian kaum muslimin yang kami muliakan, ternyata perlombaan membangun gedung-gedung tinggi ini di Timur Tengah belum selesai ya. Di tepi Laut Merah di kota Jeddah, dekat dengan penerbangan airport King Abdul Aziz, sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan rekor gedung yang ada di Dubai. Siapa yang mendirikan yang di tepi Laut Merah di kota Jeddah ini? Orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Nama gedungnya adalah Kingdom Tower. Kalau yang di Dubai itu tingginya 828 meter, maka yang dibangun di Jeddah sekarang di tepi Laut Merah dekat penerbangan internasional ini adalah 1,2 kilometer. Rencananya 2020 selesai pembangunan itu. Menghabiskan dana lebih dari 120 triliun. Itu kalau dibelikan kerupuk Palembang, Pak, tenggelam kota Pekanbaru. Apakah sudah selesai perlombaan ini? Belum. Menjelang saya pulang, dikasih tahu oleh konsulat jenderalnya dan teman-teman kita, ketua panitia ngasih tahu pada saya, Ustadz, bulan September 2019 ini pemerintahan Uni Emirat Arab sudah memutuskan akan mendirikan gedung yang akan mengalahkan gedung Kingdom Tower yang sedang dibangun di Jeddah sekarang. Belum selesai yang di Jeddah dibangun 1,2 km. September tahun ini Uni Emirat Arab akan membangun lebih tinggi daripada itu. Sementara Kuwait juga mengumumkan akan membangun gedung yang ketinggiannya juga di atas 1 km. Pangeran Muhammad bin Salman mentargetkan 2030 sudah berdiri sebuah kota paling mahal, paling indah, paling mewah, paling luks, semuanya paling lengkap di perbatasan antara Jeddah dengan Yordania, Laut Merah. Dan nama kota itulah kota Neom, menghabiskan dana lebih dari 6.600 triliun. Ini yang dimaksud dengan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Mereka sebelumnya miskin-miskin, kere-kere, pengembala ternak, tidak beralas kaki bertelanjang dada. Jika zaman itu sudah kalian temukan, kata Rasul, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Sekarang lihat papan tulis. Bapak Ibu, sebentar, saya terangkan dulu, kira-kira 5 menit lagi baru kita fokus ke papan tulis. Ada yang berkata, Ustaz, rasanya lama lah lagi kiamat. Loh, kenapa begitu? Karena saya ada baca hadis, ada dengar juga ulama menyampaikan, selama di bumi ini masih tersisa satu saja orang yang masih kenal dengan Allah dan ia ada iman kepada Allah. Masih bisa dia melafazkan kalimat Allah. Dia masih punya iman kepada Allah. Allah tunda lagi kiamat itu 40 tahun lagi. Wahai Ustaz, bukankah kita jumlah orang Islam yang ada di muka bumi saat ini adalah 1,7 miliar? Dan kecenderungan orang Eropa dan Barat berlomba-lomba masuk Islam sekarang semakin kuat. Berarti jumlah kita akan semakin banyak. Sedangkan satu orang saja yang tersisa di bumi ini yang masih kenal dengan Allah, dan dia masih bisa melafazkan kalimat Allah dengan iman. Allah tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Tandanya lama lagi Pak Ustaz. Lama lagi kiamat tuh. Saya jawab, Anda benar. Hadis itu memang Rasulullah SAW yang mengucapkannya. Itu bukan hadis palsu. Lah, kalau begitu kan lama lagi Ustaz. Tunggu dulu. Rasul mengatakan sebelum kiamat, kehancuran alam semesta, akan terjadi terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini harazat, manzumat, fisil. Dia mirip dengan 10 butir-butir marjan. Seperti ini butir-butir marjan. Ini butir marjan, ada bolong di sini, tembus sampai ke sini. Dan dari bolong itu bisa dimasukkan seutas tali. Lalu butiran yang kedua masuk juga tali ke tengah-tengahnya, masuk. Jadi seperti butiran-butiran tasbih. Bagian bawah dikasih simpul. Akhirnya tertahanlah 10 butiran itu keluar.
Lalu kata Rasulullah, iyyuqta'u silk. Ketika simpul yang bawah itu digunting, dipotong, apa yang terjadi, Pak? Butiran yang paling bawah, yang pertama langsung keluar. Bagaimana dengan butiran yang kedua? Setelahnya menyusul lambat atau cepat? Langsung sap. Ya. Jadi kalau yang pertama sudah keluar, maka yang kedua menyusul, tak pakai lama. Jangan berpikir 1000 tahun atau bahkan 100 tahun pun tidak, 10 tahun pun jaraknya tidak. Yang ketiga menyusul juga lebih cepat lagi, yang keempat dan seterusnya. Dan Rasul mengatakan dari 10 tanda besar kiamat itu kalian akan menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Di situ kalian berakhir. Tanda besar kiamat yang ke-8, tanda besar kiamat yang ke-9, dan tanda besar kiamat yang ke-10 yang akan menyaksikan kejadian ini adalah orang-orang yang tidak kenal dengan Allah, tidak ada iman sama sekali dengan Allah. Kita hanya terhenti pada tanda besar kiamat yang ke-7. Apa tanda besar kiamat yang ke-7? Perhatikan, angin lembut, sejuk dan wangi bertiup dari negeri Yaman. Angin ini mewafatkan seluruh orang-orang mukmin yang ada di bumi ini. Angin ini dengan cepat membungkus seluruh dunia. Siapapun di bumi ini orang Islam yang ada iman di dadanya, walaupun imannya hanya seujung kuku, kata Rasulullah, dan orang itu ada di puncak gunung, ada di lembah, ada di dalam gua, ada di pulau, di mana saja ada orang Islam yang di dadanya ada iman pada Allah, angin itu akan datang kepadanya. Ketika dia tersentuh oleh angin lembut sejuk berbau wangi kasturi ini, ketika terhirup olehnya angin tersebut, pada saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia serentak satu muka bumi. Orang Islam yang ada iman meninggal dunia. Setelah itu tak tersisa satu saja orang yang masih kenal dengan Allah. Lalu kata Rasulullah, yang melanjutkan kehidupan menyaksikan tanda 89 ke 10 kiamat adalah orang-orang kafir yang sama sekali tidak ada iman dan tak kenal dengan Allah. Rasul bersabda, jaraknya dari sini antara 1 atau 2 generasi, kata Rasul. Dalam ilmu sosial, 1 generasi itu 25 tahun. Kita lahir, kita kanak-kanak, remaja, dewasa, umur 25, umumnya menikah. Setelah menikah melahirkan anak, anak yang lain itu sudah generasi berikutnya itu. Jadi 1 generasi adalah 25 tahun. 25 tahun. Nah, Nabi mengatakan 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadi kiamat. Sementara di hadis yang tadi Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Cocok dengan hadis ini. 1 atau 2 generasi, berarti 40 tahun terjadilah kiamat. Paham sekarang? Oke, kaum muslimin yang kami muliakan, jika demikian, berakhirnya umat Islam ini saya sebut dengan istilah finish. Berakhir sudah kita di sini. Ustaz, kalau ada kalimat finish harus ada startnya dong. Ya, ada startnya. Di mana Ustaz? Ini garis ini adalah Muhammad bin Abdullah di usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Sejak itu start apanya? Start umat Islam, umat Nabi Muhammad startnya dari sini. Berakhirnya adalah Allah wafatkan serentak. Jadi dari start ke finish ini, Bapak, Ibu yang kami muliakan, ternyata ada penyebutan riwayat dari Rasulullah SAW. Walaupun ini kelompok hadisnya bukan mutawatir, tapi hadis ahad, masih hadis yang diakui oleh para ulama ahli hadis. Hadis ahad itu 3 tingkatannya. Hadis ahad sahih, hadis ahad hasan, hadis ahad dhaif. Untuk kelompok hadis ahad yang ini kelompoknya dari hasan ila ini ke bawah. Setidak-tidaknya kita dapatkan maklumat dari Rasulullah SAW, walaupun ini tidak dijadikan akidah bagi kita. Maklumatnya apa? Rasul bersabda dalam satu kelompok riwayat, jarak dari start ke finish kalau hitungan hijriahnya adalah 1400 tahun, kata Rasul. 1400 tahun. Kita sekarang sudah 1440. Ustaz, ayatnya udah kebablasan.
Iya, kalau hanya lihat satu riwayat ini saja. Tapi kalau lihat riwayat yang lain dari Abu Daud juga, dan ini hasan li ghairi, karena riwayat yang lain yang mendukung sangat banyak. Nabi bersabda 1500 tahun. Karena Nabi mengatakan, umur kalian sejak dari start ke finish ini di muka bumi di sisi Allah hanya 1 hari. Lalu Allah tambahkan untuk kalian setengah hari lagi. Di surat As-Sajdah 1 hari di sisi Allah kita menghitungnya selama 1000 tahun. Tambah setengah hari berarti 1500. Jadi ada 2 kelompok riwayat. Lalu ini adalah domainnya para ulama ahli hadis. Apa kata mereka? Para ulama, jumhur ulama ahli hadis mengatakan umur umat Islam dari start ke finish, dari Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul sampai wafatnya orang Islam serentak adalah antara 1400 ke 1500. Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7, umat Islam habis. Ya Allah, berarti sangat dekat waktu kita meninggalkan bumi ini serentak, wahai Bapak. Sangat dekat. Dalam hal ini, redaksi bahasa dari Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali lebih pas dan lebih bijaksana menurut saya. Apa kata beliau? Beliau berkata begini, dan umur umat Islam dari start ke finish adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Lebih dari 1400 tapi tidak akan lewat dari 1500. Sekarang silakan Bapak dan Ibu, silakan berhitung 1440 Hijriah. Hijriah, kapan penghitungan Hijriah ini? Sejak Nabi ini. Terus waktu di Mekah, setelah beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, beliau menjalani 13 tahun. Ini. Setelah beliau hijrah, beliau lanjutkan kenabian beliau 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Nah, sejak beliau hijrah ini baru disebutkan tahun Hijriah. Padahal menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, namun sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya 13 tahun di Mekah mesti ditambahkan kemari. Betul? Tambahkan kemari. Hasilnya berapa? 1453 hitungan Hijriah yang udah jalan. Seandainya wahai Bapak dan Ibu, kita ambil angka aman, angka paling mentok, angka paling akhir 1500, kita ambil nih angka paling mentok, nah kan lebih daripada itu. Tinggal kurangi saja 1500 kurangi 1453. Sisanya paling lama tersisa kita hidup orang Islam di muka bumi ini ke depan hanya 47 tahun saja lagi. Allahu Akbar. Hitungan Hijriah. Ini paling lama. Ini masih lama sekali atau sudah dekat sekali? Kalau ini kita akui dekat sekali, maka jangan salah-salah. Betul sekali kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Yakburu Adam wa yakburu ma'ahudnan. Ketika umur mereka semakin menua, maka yang semakin ikut membesar pada manusia saat itu adalah 2. Yang pertama, hubbul mal, cinta harta dan dunia. Yang kedua, tulul umur, ingin panjang umur. Semakin dekat kiamat, umatku kalian saksikan akan semakin gila dengan dunia, semakin mengejar dunia, tidak peduli halal haram apapun jalannya, mbak terus mau riba ini, mau haram ini, enggak peduli. Itulah keadaan umatku di akhir zaman. Wajib. Yang kedua apa? Tolol umur. Mereka tergila-gila. Mudah-mudahan umur dunia ini masih panjang. Mudah-mudahan umur saya masih panjang. Allahu Akbar. Makin ke ujung dunia, makin gila dengan harta dan semakin menganggap dunia ini semakin lama. Makanya saya melihat ganjing sekarang yang terjadi di luar negeri di mana-mana, termasuk di Indonesia. Saya senyum-senyum aja, Pak. Diamlah deh kalian. Makanlah deh kalian, sabanta lainnya. Sampai kapan kalian sanggup? Seberapa kalian mampu? Kuat. Tapi orang iman yang belajar, yang menuntut ilmu, makin tahu dan makin cerdas.
Mereka tidak akan mudah lagi silau dengan dunia dan tidak akan mudah lagi remuk dengan keadaan yang ada. Mereka tahu tak lama lagi saya harus mempersiapkan diri saya dan keluarga saya. Saya harus selamatkan akhirat saya selama saya masih hidup di dunia ini. Masya Allah. Ini orang-orang beriman, Pak, melihat waktu semakin kasih, waktu semakin sempit dan semakin sedikit, otomatis kita akan bertindak persis seperti para sahabat bertindak. Apa yang terjadi dengan para sahabat? Ketika para sahabat mendengarkan kajian akhir zaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yakin kiamat itu dekat sekali dan yang akhir zaman mereka. Lalu dampaknya adalah mereka total dalam hidup untuk membunuh akhirat mereka. Mereka optimalkan semua kemampuan mereka, semua potensi mereka, semua waktu mereka, keahlian mereka, harta mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala agar mereka paling berarti dan paling berharga di mata Allah. Ini yang mereka pikirkan. Nafas mereka keluar dan masuk yang mereka pikirkan adalah apa yang bisa kulakukan agar aku bermanfaat untuk agama ini. Apa yang bisa kulakukan agar aku berarti di sisi Allah dan terkenal di langit. Inilah para sahabat ketika mendengar kajian tentang akhir zaman dari Rasulullah. Hal yang sama yang saya harapkan muncul dari bapak-bapak dan ibu-ibu setelah mendengarkan kajian akhir zaman ini. Bukan kebalikan. Habis pulang dari sini udah lemas dia. Malah tadi kiamat. Tidak, kita akan belajar bagaimana para sahabat. Kita akan belajar bagaimana generasi terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah? Sekarang sudah yakin apa belum? Sudah percaya apa belum? Jika adanya demikian, wahai Bapak Ibu, masihkah pantas kita memburu dunia ini untuk 7 turunan? Ini yang saya ajak, berpikirlah dengan pikiran yang sehat. Masihkah pantas kita menggila-gilai dunia ini seolah-olah masih panjang dan lama hidup kita? Masih layak kita menjadikan sholat nomor 3, nomor 4, nomor 5? Masihkah kita biarkan masjid-masjid tanpa kehadiran kita dalam salat berjamaah? Masihkah kita biarkan sepertiga malam terakhir sunyi dari keberadaan kita di sajadah? Masihkah kita lebih akrab dengan handphone dibandingkan dengan Al-Quran? Perhatikan kondisi yang semakin mendekat ini, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Umat yang cintakan Nabi persis sama. Rasulullah bersabda, ini dari start ke finish kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Ini fase yang pertama. Fase pertama yaitu fase kenabian, berlangsung selama 23 tahun kata Rasul. Wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir fase pertama. Lalu masuklah fase kedua. Nabi mengatakan, saat itu kalian dipimpin oleh para khilafah rasyidah dari kalangan para sahabat. Ini berlangsung selama 30 tahun. Berakhirlah fase kedua. Lalu kalian kata Rasulullah masuk fase ketiga. Fase ketiga yaitu para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Dan ini yang paling lama, Pak. 1227 tahun. Ini yang paling lama. Kalau ini adalah 30 tahun, ini adalah 23 tahun. Dan ini sudah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, yaitu runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Ya, berakhir fase ketiga. Sedang kita masuk di fase keempat. Fase keempat ini, tuan-tuan yang mulia, Rasul mengatakan kita tak lama di sini. Jangan berpikir lama. Tapi Bapak kok gadang satu. Yo kada bola. Kenapa saya buat besar? Karena kita sedang ada di sini. Saya zoom. Saya besar. Ada hal-hal yang mau saya jelaskan di sini, wahai Bapak Ibu. Dan kita sudah di penghujung daripada fase ini. Sebentar lagi kita akan menghadapi Dufan. Lalu kita berjumpa dengan makhluk paling ditakuti dan dikhawatirkan seluruh para nabi dan rasul kemunculannya, yaitu Dajjal. Kemudian Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam untuk menghabisi Dajjal. Dan penutup fase keempat, Ya'juj dan Ma'juj pun Allah lepaskan. Setelah ini selesai, masuk fase kelima. Jadi ini fase keempat. Nah, ini fase kelima. Fase
kelima ini, wahai bapak dan ibu yang kami muliakan, Allah janjikan fase kelima ini dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55, yaitu Islam akan kembali menguasai dan memimpin seluruh dunia dengan keadilan yang seadil-adilnya. Bumi ini makmur semakmur-makmurnya berkat wujudnya khilafah Islamiyah di akhir zaman. Di penutupan fase kelima, Nabi mengatakan berkat kehadiran syariat Allah yang memimpin dunia, Allah jadikan bumi ini tenang setenang-tenangnya. Tidak satupun daerah di muka bumi ada bencana alamnya. Tidak satupun, baik angin, laut, hujan, daratan, gunung, seluruhnya tenang. Seluruh kekayaan yang ada di muka bumi Allah munculkan ke permukaan, emas melimpah ruah. Sang khalifah saat itu tidak lagi menemukan ada satu saja manusia di bumi yang mau menerima zakat, karena seluruhnya sudah kaya raya. Bahkan jangankan zakat, kata Rasulullah, tetangga di mana nampak bahasa aku boleh sekolahnya. Kata Rasul, di antara kalian nanti di fase kelima, saking makmurnya hidup di muka bumi, akan ada yang datang ke tetangga membawa dengan dua telapak tangannya emas yang menjulang. Emas yang menjulang dibawa ke tetangga, karena dia ingin beramal dengan amalan sedekah. Pengen ada yang mau menerima sedekahnya, ditolak semua. Ini masalah sedekah. Kita niatkan sedekah di hati, tapi katakan ini hadiah. Datang pada tetangga, Pak, terimalah Pak, ini hadiah dari saya. Please Pak, mohon terima. Apa jawaban tetangga? Kau orang yang baik, kau orang yang soleh, tetangga yang beriman. Terima kasih banyak. Di dapur ada sekian karung, saya bingung mau diapakan emas itu. Wallahul muslimin, ini fase kelima. Nah, ini yang ditakut-takuti oleh orang yang tidak berilmu. Takut betul dengan wujudnya khilafah Islamiyah. Padahal bumi akan penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kesejahteraan. Wanita jalan kaki nanti seorang diri dari Hadramaut, dari Yaman, menuju ke Mekah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Seorang diri tanpa rombongan, berjalan kaki, tidak ada rampok yang merampok, tidak ada maling yang mengganggunya, tidak ada binatang buas yang akan menerkam kemudian ditinggalkan. Kalau ini jangan bawa untuk itu fase kelima. Jadi kita sampaikan kepada saudara kita yang nggak ngerti, ilmunya nggak ada, apanya yang kalian takut dengan khilafah Islamiyah? Bukankah yang kalian mau hidup ini senang, hidup ini tenang, hidup ini bahagia, dan itu terwujud semua dengan khilafah Islamiyah? Lalu kalian takut, kenapa kalian takut? Antara dua saja, kalian nggak ngerti dengan ilmu agama Allah ini dan kalian nggak punya iman, atau yang kedua, memang kalian setan. Ya, antara dua itu saja. Setan nggak ingin wujudnya fase kelima ini. Tapi bagaimanapun ini pasti akan hadir, ini pasti akan wujud. Malam tidak selalu malam. Sekarang kita sedang malam. Tapi ketahuilah, malam ini akan menyingsing. Fajar akan datang dan kita pun terang benderang. Yang berkuasa di masa malam ini biasanya adalah vampir, Dracula, pocong, hantu, siluman, penjahat-penjahat, itu berkuasa dalam kegelapan malam. Dan mereka sangat takut kalau muncul terang. Dan bagaimanapun semua, bahwa kita sekarang di akhir zaman apa belum? Sudah selesai. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Tinggal doa lagi. Belum. Baik kaum muslimin, selamat siang. Layak tadi ya. Alhamdulillah. Kamu nak satu. Kamu tahu ndak tentu Rasulnya makan siang. Semua hidup nak pernah makan siang. Selalu makan nasi. Makanya nak pernah diajar orang makan siang, yuk makanlah. Baik kaum muslimin yang akan memuliakan. Jadi selamat tinggal. Fase pertama, kedua, ketiga kita sedang ada di sini. Kata Rasul SAW, inilah dia mulkan jabarian, fase kediktatoran. Yang berkuasa di muka bumi saat itu bukan Islam. Islam tidak memegang kekuasaan di mana-mana.
Yang terjadi adalah Islam dibenci, diperangi, dimusuhi, dan kaum muslimin ditindas, diperlakukan secara zalim dan semena-mena di seluruh dunia. Menurut Bapak dan Ibu, kenyataan sekarang terjadi apa tidak seperti itu? Benar-benar terasa apa tidak? Di seluruh dunia atau di Indonesia saja? Ya, kita sepakat, kita sedang berada pada fase penindasan. Islam dan kaum muslimin diperangi rame-rame, dibenci dan dimusuhi, bahkan termasuk oleh orang Islam sendiri yang nggak ngerti agamanya sendiri, ikut-ikutan memerangi orang-orang Islam. Sekarang coba lihat, ada gerakan-gerakan masif luar biasa dalam rangka mengubur Islam sedalam-dalamnya. Tidak membolehkan Islam bergerak di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang media, di bidang pendidikan dan lain-lainnya. Islam diinjak-injak habis-habis. Dan siapapun orang Islam yang coba memperjuangkan sesuatu atas nama Islam pasti akan ditindak dan dicap sebagai radikal, dicap sebagai pengacau, pemecah belah umat, anti kebinekaan, dan macam-macam label-label yang tidak bersahabat, yang sebenarnya bukan kita sama sekali, tapi disematkan kepada kita. Betul atau tidak? Inilah dia keadaan kita pada hari ini, dan ini jelas kita rasakan. Ya Allah, termasuk orang Islam yang enggak ada ilmu ikut pula percaya dan ikut pula memerangi orang Islam. Innalillahi. Namun kata Rasulullah, seberat apapun ujian di sini, ada ternyata orang Islam yang makin ditentang, makin dimusuhi, makin dilawan, makin ditekan, semakin berkilau Islamnya, semakin kuat imannya. Pada masa ini kata Rasulullah, umatku nanti di akhir zaman, yaitu di fase keempat, akan terbelah menjadi dua belahan besar. Satu belahan mukmin haqqan, satu belahan yang lain munafik haqqan. Kalau saya melihat untuk di Indonesia, agendanya pasca pelecehan Al-Quran di Kepulauan Seribu. Lalu sejak itu umat Islam mulai terbelah menjadi dua belahan besar. Sampai sekarang dan sekarang pun berbagai macam rayuan dan iming-iming dunia serta sedikit uji kita dengan gaya-gaya kekalahan. Ada orang-orang yang akhirnya menunjukkan jati diri yang sebenarnya, keluar dari barisan orang-orang beriman, gabung dia dengan munafik haqqan, gabung. Paham ini maksudnya? Ya, selesai lagi. Kita ada di mana sekarang? Wahai Allah. Baik. Nah, saya tak tahu dah ya. Ngaji kayak sekarang saya malah jadi bingung sendiri. Kalau judulnya sudah fitnah dan petaka akhir zaman, jamnya dikasih waktu buat saya 1 jam, 1,5 jam, paling banyak 2 jam. Saya bingung mau nyampaikan yang mana. Soalnya semuanya butuh penjelasan yang rinci. Mau menjelaskan masalah dukhan, ini penting. Bagaimana selamat dari dukhan, ada petunjuknya oleh Rasulullah. Mau bicara tentang Dajjal, ini penting dan sangat penting. Tapi waktunya nggak bisa sebentar. Paling sebentar itu 2 jam, 2,5 jam tuntasin. Ya, sampai kapan kita menjelaskannya? Yang mana dulu, dukhan, Dajjal, atau kita cerita Nabi Isa, cerita Ya'juj dan Ma'juj, atau yang mana yang kita pilih ya? Apalagi kalau saya menyampaikan tentang pemimpin besar umat Islam seluruh dunia yang akan muncul dalam waktu dekat, insya Allah di depan Ka'bah, yaitu imam besar kita, Imam Al-Mahdi. Lainnya nampak Bu? Lainnya nampak kan? Tapi suara terdengar. Alhamdulillah, itu yang berlebihan ya Pak. Dia mata nak macam lihat, tapi telinga mendengar. Selamat Pak, menjelang kita meninggal, mata tak mampu lagi melihat, tapi telinga bisa mendengar. Makanya kita diajarkan untuk mentalkinkan orang yang akan meninggal, sebab telinganya masih aktif. Makanya pas kita baru lahir, nggak ada bayi baru lahir langsung tahu dia maknya. Nggak ada. Tahu dia bapaknya, matanya nggak lihat, tapi telinganya langsung bisa mendengar. Makanya diazankan dan diqamatkan. Ini telinga. Oke, Ibu. Kalau saya cerita tentang Al-Mahdi, yang paling keren dan paling menimbulkan rasa asa dan semangat yang membara itu adalah ketika cerita tentang Imam Mahdi, pemimpin besar umat Islam yang akan muncul dalam waktu yang sangat dekat di Mekah. Sangat dekat. Buka YouTube terbaru,
ada beberapa syekh dan ulama dunia yang berbicara di depan Ka'bah, di pelataran, beliau mengatakan, bersiap-siaplah wahai orang beriman terbaik dari berbagai negara. Sebentar lagi kalian akan berbaiat dengan imam besar kita, keturunan kandung Rasulullah, yang menjadi pemimpin Islam seluruh dunia, dan di tangannya kita akan mendapatkan kemenangan Islam mendunia. Allahu Akbar. Kalau cerita Imam Mahdi, jadi yang makan mau sampaikan itu Dahul, Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, ya Jumat itu sanksi yang saudara ini Pak. Kajiannya semuanya bajaso. Makanya waktu saya diundang, waktu itu kiai kita masih hidup, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham rahimahullah, diundangnya saya ke tempat Masjid Adzikra. Yang hadir lebih 10 ribuan orang, lantai luar, lantai dalam, lantai 2, semuanya diisi penuh. Saya ngisi kajian, undangannya cuma dari jam 9 sampai zuhur. Dari jam 9 sampai zuhur. Lalu saya sampaikan pengajian saya. Sudah masuk waktu zuhur, sedang gantung subuh. Jamaah berteriak, lanjut Ustaz, lanjut. Apalagi mak-mak langkiang sorenya, Ustaz lanjut. Saya tanya sama panitia, tanya sama guru kita Ustaz Arifin Ilham, kata beliau, tambahlah sedikit. Oke, insyaAllah pada zuhur kita tambah. Habis sholat zuhur, nggak ada makan siang loh Pak, nggak ada makan siang. Lanjutnya sampai asar. Pesawat saya jam 5:30 dari Halim. Kita tahu Pak ya, macetnya itu luar biasa dari Sentul ke Halim itu. Jadi saya mohon pada jamaah, izinkan saya harus pulang. Mereka tahan sampai masuk waktu asar. Lepas asar, yang buat lama itulah foto samanya itu, nah minta ampun. Foto cik Ustaz. Habis ya Pak. Akhirnya saya berangkat ke Halim, alhamdulillah ditinggal pesawat. Itu dari jam 9 sampai asar ngaji, pembahasannya baru 60% paling banyak yang sudah tersampaikan. Makanya kalau walantak mana gini sampai maghrib gua. Paling jadi yang gitu paling 40-50% lah sampai baru. Jadi mau bahas yang mana? Hah? Nah itu lah berbeda pendapat para ulama. Dukhon, Imam Mahdi, Dajjal. Bapak Ibu yang kami muliakan, lain dabaan tidak makan siang. Ya Bu, sepakat waktu Bu. Lah jadi apa Ibu? Sekali mandangnya langsung paham. Makan siang tidak ada waktu. Makan nasi yuk. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi kita buat penyampainya tentang Imam Mahdi lah sebentar. Saya coba singkatkan aja. Imam Mahdi kapan munculnya? Lihat itu, tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon. Setelah dukhon langsung sekali Imam Mahdi. Ustaz, Imam Mahdi ini siapa? Pemimpin besar umat Islam di akhir zaman, dari keturunan kandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculnya nanti kata Rasulullah adalah ketahuan dia berada di Madinah, lalu dia dikejar, dia pun lari menuju Mekah. Yang mengejar ikut mengejar, lari sampai ke Mekah. Di tengah jalan, di perbatasan sebuah kota namanya Al-Baida, yang mengejar jumlahnya 300-an orang dari pasukan Sufyani berasal dari Damaskus, yang mengejar sampai di kota Al-Baida, perbatasan Madinah dengan Mekah ya. Kota itu gempa dan terbelah, lalu seluruh penduduknya, gedung-gedungnya, pasar-pasarnya yang mengejar tenggelam masuk ke dalam perut bumi kota Al-Baida. Tersisa cuma satu orang dari yang mengejar tadi. Yang satu orang inilah mengabarkan kepada manusia, kami tenggelam di Al-Baida. Sementara penduduk Mekah, mereka tahu bahwa ada penenggelaman kota Al-Baida. Yakinlah mereka, lelaki yang dikejar itu sudah masuk Mekah. Menurut syarat hadis Nabi, seperti yang kita dengar sekarang, lelaki yang dikejar itulah yang akan memimpin kita. Dan beliau digelari oleh Rasulullah dengan Imam Al-Mahdi.
Rasulullah bersabda, nama aslinya sama dengan nama saya dan nama ayahnya sama dengan nama ayah saya. Dia mirip dengan saya di segi akhlak, tapi tidak mirip dengan saya di segi rupa dan wajah. Jadi segi akhlak mirip dengan Rasulullah, tapi di segi rupa dan wajah nggak mirip. Kalau Rasul kulitnya putih bersih, kalau beliau kulitnya gelap dan cenderung pada hitam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki wajah yang sangat rupawan, kalau ini wajahnya sederhana, standar umum. Jadi perbedaan fisik ada. Nabi mengatakan alisnya seperti bulan sabit, seimbang, Pak, seperti bulan sabit, ya. Kemudian di sini antara ujung alis dengan ujung alisnya ini ada beberapa bulu yang tumbuh, seolah alisnya itu bersambung, seolah-olah. Lalu kata Rasulullah, hidungnya mancung, tulang hidungnya runcing, lurus dan mancung. Jadi hidung-hidung yang level hidung kita ini nggak level. Tahu diri saya loh, Imam Mahdi ku awak. Sadarlah sete. Rasulullah mengatakan dahi dan jidatnya lebar, bibirnya tebal, atas dan bawahnya seimbang tebalnya. Walaupun tebal, enggaklah seperti orang negro begitu. Seimbang dan enak dilihat. Giginya rata, enggak ada yang boneng maju berapa ke depan, ke belakang, enggak ada, rata. Jarak satu gigi dengan gigi yang lain kata Rasul bisa dimasukkan sehelai benang. Dan dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Tak fasih melafazkan huruf ra. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, perutnya suspek. Bulu dadanya lembut. Rambutnya berwarna coklat. Jenggotnya berwarna hitam sedada. Apa? Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisik itu. Dia nanti disumpah dan dibaiat paksa di depan Ka'bah. Dia menolak, bukan saya, tapi dipaksa oleh para alim ulama yang sudah berkumpul tanpa ada perjanjian sebelumnya. Mereka berkumpul karena melihat syarat-syaratnya ada pada laki-laki ini, ditangkaplah laki-laki ini. Kamulah yang akan memimpin kami. Kamu pasti yang menjadi Al-Mahdi bagi kami. Tidak, katanya. Lepaskan saya. Kalian salah orang, cari yang lain, bukan saya. Akhirnya didesak, terjadilah perdebatan karena lelaki tersebut adalah orang yang jujur, tidak pandai bentuk. Ditanya nasabnya, memang nyambung kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Umurnya ditanya, pas usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Ciri-ciri fisik yang diceritakan Nabi ada pada dia. Al-Baida sudah tenggelam, maka pasti kamu orangnya. Kamu datang dari mana? Dari Madinah, nah, kan? Tidak berdutuang dong. Dia datang dari Madinah. Bagaimana mau berdusta? Kata Rasulullah, akhlaknya sama dengan akhlak saya. Nabi itu tidak penduto dong. Yang ngaku-ngaku Imam Mahdi selama ini itu tuyul tuh. Belum apa-apa udah nyebarkan nomor rekening. Yang mau dibaiat mari sini. 1 kali baiat sekian. Imam Mahdi yang sebenarnya nggak mau ngaku-ngaku dan bahkan menolak ketika dipaksa untuk disumpah di baiat, nggak mau. Tapi dia punya ilmu tentang agama, ilmu tentang fikih, ilmu tentang syariat. Dia punya ilmu karena hidupnya dari kecil bergelimbang ilmu dengan para alim ulama. Akhlaknya mulia, ibadahnya kuat, tapi dia memang nggak ngerti masalah-masalah perang, masalah politik, masalah ekonomi, masalah bagaimana cara memperbaiki dunia, nggak ngerti. Makanya ketika diminta kepada beliau agar mau dibaiat memimpin umat Islam, beliau kuat menggelengnya. Jangan boleh, tolong jangan boleh, bukan nambo, pilihlah orang lain, carilah orang lain. Maka para ulama mengatakan tidak semua syarat itu ada pada engkau. Tapi saya tak tahu apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa. Pokoknya kami baiat, Allah yang akan membimbingmu, Allah yang akan menuntun kamu memimpin kami semua. Lalu terakhir kata-kata yang menakutkan bagi laki-laki yang soleh yang beriman ini, kata-kata para ulama itu dalam hadis sahih. Apa kata Nabi? Ulama ini berkata, jika seandainya engkau tidak mau kami baiat, engkau tidak mau memimpin kami, maka seluruh dosa orang-orang zalim di muka bumi ini yang mereka lakukan kepada Islam dan umat Islam, engkau yang tanggung. Kenapa saya? Kata Rasulullah, yang bisa menghentikan semua kezaliman mereka hanyalah engkau. Engkau menolak, engkau tidak mau, maka berarti engkau membiarkan mereka terus menzalimi Islam dan kaum muslimin. Serahkan tanganmu. Baru tamanuang.
lelaki ini dan berkata, biarkan malam ini saya bermunajat kepada Allah. Saya mohon petunjuk dari Allah apa yang harus saya lakukan. Maka lanjut kata Rasulullah, fa aslahahu Allahu fi lailatin. Dalam satu malam itu Allah perbaiki kemampuannya. Allah upgrade kemampuannya dari nggak ngerti jadi ngerti. Nggak tahu tentang sebelum perang, Allah pahamkan dia langsung. Nggak mengerti bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang berat, besar, masalah ekonomi, masalah militer, masalah kepemimpinan, masalah-masalah kebobrokan moral, bicara bencana alam, bagaimana mengatasinya. Langsung oleh sang pemimpin itu tahu dia apa yang akan dilakukan. Itulah dia fa aslahahullahu fi lailah. Dalam satu malam Allah perbaiki kemampuannya, di-upgrade oleh Allah sehingga dia memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menghadapi suasana yang benar-benar hancur pada masa ini. Kaum muslimin yang kami muliakan. Kemudian besok paginya dia dikepung nih, nggak bisa lari. Diawasi setiap gerak-geriknya. Besok paginya di waktu duha selepas fajar, dia pun selepas syuruk terbit matahari, terang matahari, dia pun didesak, bagaimana? Dan dia menjawab, saya siap. Dibaiatlah beliau. Pembaiatannya terdengar oleh pemerintahan yang sedang berkuasa di Arab Saudi. Langsung dikerahkan militer dan senjata-senjata mereka untuk membunuh Imam Mahdi ini oleh pemerintahan Arab Saudi. Ya, dikumpulkan semua kekuatannya. Padahal ketika itu pemerintah Arab Saudi sedang pecah, sedang berebutan kekuasaan. Tapi mereka sangat anti dan sangat benci kemunculan Al-Mahdi ini. Karena mereka lihat inilah yang akan menghabisi kita. Dan betul, Rasul berkata, orang-orang beriman dengan cepat menyebar berita ini, maka berduyun-duyunlah orang-orang beriman berbaiat kepadanya. Berduyun-duyun berbaiat. Bahkan yang dari Taif datang, yang dari Qutaibah datang, yang Qudaidah datang, yang dari mana-mana datang, bahkan yang dari Jeddah datang, dari Madinah datang, dari Yaman datang, dari Suriah datang, berbaiat berlomba-lomba, berbondong-bondong. Yang datang adalah orang beriman terbaik yang siap berjual beli dengan Allah menjadi bala tentara Imam Mahdi. Maka pasukan inilah yang takkan mampu dikalahkan. Pasukan yang siap berjual beli dengan Allah. Mereka berbaiat. Kolah pasti keturunan kandung Rasulullah Imam Mahdi yang akan memimpin. Maka mereka berbaiat, siap berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu kata Rasulullah, dalam waktu yang cepat dan singkat kalian kalahkan seluruh Jazirah Arabia. Di bawah pimpinan Imam Mahdi, Jazirah Arabia dikembalikan kepada nama asli, yaitu Jazirah Arabia. Hilang yang namanya Uni Emirat Arab, hilang yang namanya Qatar, yang namanya Kuwait, Bahrain, kembali kepada nama asli, Jazirah Arabia. Setelah kekuasaan ini menyatu padu dengan cepat, orang-orang beriman sudah muak melihat segala tingkah pola dan kezaliman para penguasa-penguasa yang sedang berkuasa. Sudah terdengar oleh mereka Imam Mahdi. Saya yakin pekan baru ini ketika sampai berita itu kemari, saya yakin orang-orang terbaik dan yang beriman di antara bapak-bapak akan ada yang berusaha dengan apapun cara sampai ke sana. Saya yakin akan ada orang-orang terbaik itu. Di antara bapak saya tidak tahu siapa, akan sampai ke sana untuk berbaiat dan berjuang bersama beliau agar mendapatkan peluang masuk surga tanpa hisab. Siapapun yang bergabung dengan Imam Mahdi, berperang bersamanya sampai turunnya Nabi Isa, maka meninggal dia akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Bapak, Ibu yang kami muliakan, kata Rasulullah, ciri-ciri kemunculannya ditandai dengan terjadinya huru hara yang merata di seluruh dunia, khususnya Timur Tengah. Sudah? Apa belum? Ciri-ciri kemunculannya ditandai dengan terjadinya pembantaian dan fitnah berdarah umat Islam di negeri Syam. Fitnah Syam. Syam ini di mana? Syria. Sejak Maret 2011 sampai sekarang sudah hampir 1 nyawa yang dibantai oleh Bashar Assad dibantu oleh Rusia. Kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul mengatakan kalau fitnah Syam sudah membara di akhir zaman, perintah Rasulullah adalah kepada umat Islam, badiru bil a'mal. Saat itu kalian wajib berlomba-lomba memperbanyak amalan-amalan yang soleh. Standarnya kapan? Kalau di negeri Syam pembantaian umat Islam dan peperangan menghancurkan Islam dan kaum muslimin sudah berlangsung, badiru bil amal, terang-teranganlah, segera dan cepatlah kalian memperbanyak amalan-amalan soleh fitanan di masa-masa fitnah. Wal fitanu bisyam, wal fitanu bisyam.
Fitnah itu bukan di Yaman, bukan di Rohingya, bukan di Uighur, bukan di Indonesia, bukan, tapi di Syam. Kalau sudah kalian saksikan, saatnya kalian wajib berlomba-lomba memperbanyak amal. Kenapa Nabi mengatakan wajib berlomba-lomba memperbanyak amal? Karena ujian iman yang akan kita hadapi terus menanjak, ujiannya terus meningkat sampai munculnya Dajjal laknatullah alaih. Maka kalau tak kuat iman kita, tak banyak amal kita, bakalan banyak orang-orang Islam yang berguguran menjadi murtad, yang berguguran menjadi munafik, yang berguguran menjadi menyerah, putus asa, bunuh diri, dan akhirnya nekat menjadi brutal dan sebagainya. Tapi orang yang beriman amalnya banyak, apapun ujian, makin kuat ujian, yang makin kuat berpegang pada Islam, makin kuat imannya. Ini makanya Nabi mengatakan perbanyak amal soleh, stop amal salah. Perbanyak amal soleh, stop amal salah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, fitnah Syam. Dan Imam Mahdi nanti akan memimpin negeri Syam. Pusat pemerintahan Imam Mahdi nanti adalah Palestina. Ya, jadi khilafah Islamiyah tidak akan diumumkan di Pekanbaru, tidak akan diumumkan di Indonesia. Jangan khawatirlah, jangan khawatir. Nanti akan mengobrak-abrik Pancasila, nanti akan menghancurkan ideologi negara kita. Kalau khilafah Islam itu muncul, terlalu kecil. Yang diurus oleh Imam Mahdi nanti gede dunia yang diurusnya, bukan Pancasila. Ya, baik Bapak Ibu, hamba Allah, Al-Mahdi muncul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kalian sudah menyaksikan sungai yang mengalir di negeri Irak, itu Sungai Efrat sudah mengering. Sejak 2014 sampai sekarang Sungai Efrat sudah tidak mengalir satu tetes air pun. Ya, sampai sekarang Sungai Efrat di Irak sampai hari ini sudah tidak mengalir lagi airnya. Kemudian Imam Mahdi akan muncul nanti ketika terjadi pertikaian tiga putra mahkota yang memimpin Makkah Madinah. Makkah Madinah berarti Arab Saudi. Nah Bapak Ibu ketahuilah, Raja Salman sekarang ini sudah berlomba-lomba orang mengharapkan kematiannya. Siapa orangnya? Orang-orang yang mengharapkan akan memegang, mewarisi tampuk kekuasaannya. Nomor satu adalah anak kandungnya sendiri, Muhammad bin Salman. Yang kedua siapa? Mantan Raja Arab Saudi, yaitu Raja Abdullah. Anaknya bernama Mut'ib bin Abdullah. Ini memegang urusan strategis di kerajaan Arab Saudi bidang pertahanan, ya, dan dia ada militer sekian ratus ribu di tangannya. Sementara Muhammad bin Salman di bagian militer dan juga bagian keamanan. Sementara yang berikutnya adalah Pangeran Khalid bin Talal. Jadi ini bertiga ini sekarang sedang perang dingin, Pak. Mereka hanya menunggu Raja Salman meninggal. Ada beberapa kali upaya yang berhasil digagalkan, pembunuhan terhadap Raja Salman berhasil digagalkan. Kenapa beliau diinginkan kematiannya? Supaya jabatan yang diwariskannya nanti tinggal memperebutkan siapa yang mendapatkannya. Nah, Al-Mahdi itu muncul adalah ketika terjadi pertengkaran keluarga dalam perebutan kekuasaan memimpin Mekah dan Madinah sekitarannya. Berarti wafatnya dulu seorang Raja Arab yang punya karakter khalifah. Wafatnya Raja Arab. Tinggal nunggu aja tiba-tiba. Kayaknya nggak lama ini. Kemudian di bawah Allah yang kami muliakan, beliau akan muncul nanti kata Rasulullah SAW dengan kondisi alam banyak terjadi bencana-bencana alam besar di dunia. Bencana-bencana alam nomor satu adalah gempa. Gempa. Sekarang Indonesia sebelah timur saya lihat tiap sebentar dengar berita gempa. Skalanya bukan kecil, Pak. Skalanya sudah di atas 5. Ada 7,2 kemarin. Masya Allah. Terus. Dan sebentar lagi maksiat yang dibuat di Arab Saudi hari ini, Pak, sudah melampaui batas. Muhammad bin Salman menjadikan Arab Saudi menjadi negara yang liberal sekarang. Ya, sudah tidak pernah terbayangkan kalau barang-barang memabukkan, musik-musik yang juga menghadirkan penyanyi-penyanyi erotis, penyanyi-penyanyi dunia, bahkan mengadakan konser di Jeddah, ya Allah ya Rabbi, menghadirkan para pelaku-pelaku lucah. Tahu pelaku-pelaku lucah kan? Bintang-bintang film porno dihadirkan. Ya Allah ya Rabbi, inilah dia akan menyebabkan Arab Saudi ditimpa oleh berbagai macam bencana-bencana alam. Bencana alam yang sudah terjadi baru banjir-banjir.
ya, banjir angin kencang, kemudian terbakar, kemudian berbagai macam bencana-bencana sudah mulai akan terjadi. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, ini gempa-gempa, gunung-gunung meletus, dan kehancuran ekonomi global. Nah, ini dikhawatirkan oleh Bill Gates, orang terkaya nomor 1 di dunia, orang terkaya nomor 2 di dunia. Apa kata Bill Gates? Sebentar lagi kalian akan menyaksikan kehancuran ekonomi global. Tidak ada satupun negara yang akan selamat kecuali negara yang punya stok emas yang cukup. Emaslah yang mampu menjadikan negara itu stabil. Sementara amehwa di Cilok Tarih, amehwa di Maliang Tarih. Nah, hebatnya penjaga negara ini, ya salah. Ada dia ada pek. Tapi kita ada pokoknya. Astagfirullah. Jadi hamba Allah yang kami muliakan, ini bencana-bencana alam yang terjadi. Kata Rasulullah, "Khurujul mahdi 'inda ikhtilafi ummati wa salatin." Imam Mahdi nanti akan muncul ketika terjadi perselisihan di tubuh keluarga kerajaan, wa zalazil, dan gempa-gempa serta bencana-bencana. Saat itulah Imam Mahdi yang muncul. Terus kaum muslimin yang kami muliakan, berikutnya kemunculan Al-Mahdi ditandai dengan turunnya salju di Jazirah Arabia. Salju di Arab. Ini sejak 2011 sampai sekarang salju semakin tebal turun, khususnya di Tabuk. Rasul berkata dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, apa kata Rasul kepada Mu'adz bin Jabal? Mu'adz, kau lihat ini wilayah ini ya. Kalau sempat wilayah ini nanti sudah turun salju di sini, maka jarak antara ubun-ubun engkau dengan terjadinya kiamat, hai Mu'adz, sudah sangat-sangat dekat. Makanya Imam Masjidil Haram Syekh Saud Syuraim di tahun 2011 berkhutbah pada hari Jumat, dan itu masih ada di YouTube khutbahnya. Beliau menghimbau dengan suara yang menggelegar penuh semangat agar kita bersiap-siap menyambut huru-hara besar akhir zaman dan segala petaka-petaka besar lainnya. Ini akhir zaman, beliau katakan. Lihat oleh kalian, salju yang dikatakan Rasulullah hari ini sudah turun di Tabuk. Sekarang salju itu setiap musim saljunya sudah setinggi 1 meter, sudah sampai ke Riyadh, sampai ke Palestina, sampai ke Suriah, sekarang sampai ke Lebanon, dan sampai ke Kairo malah. Dan bahkan salju itu sudah mendekati Mekah dan Madinah. Awal tahun saya umroh. Alhamdulillah masa umroh beberapa kali kami menyaksikan es kadang-kadang jablong turun. Bahkan ada es yang sebesar bola pingpong, pecah-pecah kaca mobil, Pak. Bahkan ada beberapa ternak yang tak sempat dilarikan mati. Dia cabut batu, kelangkang kepala itu. Ini yang terjadi sekarang di Mekah di Madinah. Masya Allah wahai kaum muslimin, belalang yang keluar dalam jumlah yang gila-gilaan. Allahu Akbar. Wahai kaum muslimin, ini semuanya sudah kita saksikan sekarang. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya nanti akan mati terbunuh seorang lelaki yang paling kamu cintai. Tidak tahu dia usianya seorang lelaki yang paling kamu cintai. Lelaki ini kata Rasul dalam hadis yang sahih disebut Rasulullah pemilik jiwa yang suci, nafsun zakiyah. Dia memiliki jiwa yang suci. Seluruh orang beriman satu bumi mencintainya. Kematiannya dengan cara dibunuh membuat marah orang-orang mukmin sebumi. Marah seluruh malaikat yang ada di langit. Siapakah dia kira-kira? Ustaz Abdul Samad. Kalau Ustaz Abdul Samad levelnya baru Indonesia. Ustaz Adi Hidayat masih levelnya Indonesia. Pak Jokowi kamu di Tubana galaknya biasa salah bentuk galak mendapik. Levelnya harus dunia dicintai oleh orang-orang beriman, punya jasa yang besar buat Islam dan bisa membuat kaum muslimin bahagia. Siapakah sosok ini? Ambo tidak berani memastikan. Hanya beberapa sosok orang, jazakallahu khair, barakallahu khair. Hanya beberapa sosok orang yang agak-agak memiliki karakter itu. Hanya sekedar menyebutkan nama ya, tapi saya tidak memastikan satu pun di antara mereka. Satu,
Zakir Naik. Zakir Naik, dia kenal Zakir Naik? Ahli debat berasal dari India. Tidak ada satupun pakar agama dunia berani berhadapan dengannya melainkan KO di tempat. Kemampuannya menghafal seluruh kitab-kitab agama apa saja, lengkap dengan halamannya, titiknya, barisnya, kitab versi sekian, cetakan anu, kitab dari negara anu, dan dia hafal semua. Dalam kepala, bukan luar kepala, dalam kepala. Kalau apa saudaranya, tapi dua di luar kepala. Tidak cik je masuk. Kalau Zakir Naik itu, ya Allah. Dan di tangannya jutaan manusia non-muslim masuk ke dalam Islam. Dia mampu membuktikan sesat seluruh agama apapun di bumi ini kecuali hanya Islam. Dia mampu membuktikan dengan pembuktian yang tidak terbantahkan. Sehingga orang ini sangat diinginkan kematiannya oleh musuh-musuh Islam. Zakir Naik. Dan dia tidak ada punya kepentingan politik, tidak mengarahkan kepada aliran-aliran. Dia hanya mengajak inilah agama yang benar, agama Islam. Itu yang pertama. Target kematian untuknya sedang disusun. Bahkan pemerintahan India setelah mengobrak-abrik markasnya, membekukan aset-asetnya dan membekukan uangnya dan segala macamnya di bank, ya, dia pun diburon sekarang. Hampir saja oleh Perdana Menteri Malaysia itu Najib menyerahkannya ke Malaysia. Untung Mahathir Mohamad yang naik. Mahathir Mohamad pasang badan. Kami tak akan menyerahkan Zakir Naik. Dia sudah masuk ke negara kami, maka dia sudah mendapatkan perlindungan dari kami. Begitu Pak, Zakir Naik dijaga. Walaupun dia sudah tidak bisa berleluasa untuk menyampaikan apa, ya, tapi setidaknya Mahathir Mohamad pasang badan untuk melindungi beliau. PBB punya pesan rahasia agar beliau dihabisi, karena beliau sangat berbahaya buat dunia. Yang kedua, figur yang cocok, yang memiliki karakter adalah Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia yang fatwa-fatwanya akhir-akhir ini sangat menggugah dan menggemparkan, bisa membuat kebangkitan dan persatuan. Siapa Presiden Persatuan Ulama dunia? Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Oleh As-Sisi yang memerintah di Mesir sekarang, diumumkan harga kepala Qaradawi sekian. Tangkap dia hidup atau mati. Siapa yang bisa menangkap Qaradawi, maka diberikan untuknya sekian. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ditarget. Sementara akhir-akhir ini fatwa-fatwa beliau semakin tajam dan semakin elegan. Apakah ini orangnya? Allahu a'lam. Yang penting pesan daripada Amerika, Israel, dan dijalankan oleh Mesir, tangkap dia hidup atau mati. Kalau ketangkap pasti akan diperlakukan juga seperti Mursi. Apakah dia ini seseorangnya? Allahu a'lam. Saya katakan Allahu a'lam. Yang ketiga, orang memiliki karakter ini, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, adalah, tetapi ini semakin hari semakin melemah pandangan saya kepada beliau, Raja Salman. Secara pribadi dia bagus, dia lurus, dia teguh, tapi dia sudah dikuasai oleh anak kandungnya sendiri sekarang, sehingga dia tidak berkutik apa-apa. Dia adalah hafiz Quran, cintanya pada Islam tidak pernah disangsikan. Sejak dari muda dia memuliakan ulama dan cinta kepada Islam, sehingga dia termasuk anak yang tidak diharapkan di Arab Saudi. Dia adalah putra mahkota yang tidak diharapkan. Semua orang Arab Saudi mengucilkannya. Kenapa? Dia teguh sekali tentang Islam, Raja Salman ini. Nah, masalahnya sekarang beliau sudah jadi bulan-bulanan anak kandungnya sendiri. Apakah dia yang akan dibunuh itu nanti? Allahu a'lam, saya juga tidak tahu. Yang keempat, sosok yang memenuhi syarat untuk ini adalah Habibuna Habib Rizik Syihab, yang namanya sudah melegenda seluruh dunia. Inspirasi kebangkitan dunia, bukan hanya Indonesia, adalah beliau. Beliau adalah keturunan kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Husain bin Ali, dan beliau ini benar-benar menggentarkan. Beliau ini benar-benar menakutkan bagi musuh-musuh dakwah dan musuh-musuh bangsa ini. Dunia menginginkannya cepat tamat, sementara antek-antek pengkhianat di Indonesia ini juga ingin menghabisinya. Apakah dia orangnya? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu.
Terakhir, sosok figur yang satu ini sudah memiliki bukti-bukti daripada kewibawaan dan kekuatan, kemuliaan dan kehormatan. Kata-katanya selalu menimbulkan rasa decak kagum dan kita merasa terobati dari segala kepenatan. Apa? Siapa? Dia adalah Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki saat ini. Hanya 10 tahun Turki dirubahnya dari sekulerisme menuju Islam, dan Turki negara yang terperosok, negara yang kumuh dan kotor, terbelit utang yang sangat berat, menjadi negara yang di urutan nomor ke-16 terkaya dan terhebat di dunia. Padahal sebelumnya Turki nomor 111, dibelit oleh utang dengan IMF yang sangat hebat. Sekarang IMF yang berutang ke Turki. Sekarang Turki mengeluarkan emasnya dalam rangka menyelamatkan ekonomi. Dan ke depan kita lihat bagaimana wibawa daripada Erdogan ini akan bisa melumat lulu lantakan Israel, dan bahkan PBB pun di mata Erdogan tak berharga. Beliau yang selalu berkata, di mana saja berkumandang azan memanggil salat, maka di situlah tanah air. Berarti seluruh apapun, dimanapun, bila menganggap itu adalah kita. Baik kaum muslimin, Erdogan berkali-kali ada upaya pembunuhan terhadapnya, dan dia selalu untuk dijadi target utama. Apakah ini orangnya? Allahu a'lam. Yang pasti bukan Zulkifli Muhammad Ali atau guru kita yang mulia Ustadz Abdul Somad. Bukan. Yang jelas sosok ini mendunia, orang beriman mencintainya, satu bumi, jasanya pada Islam begitu nyata dan diharapkan. Baik kaum muslimin, terbunuhnya nafsu zakiyah, langsung umat Islam dihibur oleh Allah kepada Rasulullah. Terdengarlah Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Nah, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi ketika dibaiat usianya 40 tahun. Secara global dan umum Nabi mengatakan semua bentuk kekacauan di muka bumi lengkap, seluruh bentuk kezaliman, tidak adanya keadilan, kecurangan di mana-mana, dusta dan dusta terjadi di mana-mana, bencana, kehancuran di mana-mana. Pada saat itulah beliau akan Allah munculkan dan dibaiat di depan Ka'bah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Mahdi ini beliau lahirnya di Madinatul Munawwarah. Sekalipun itu hadis dhaif, tapi perlu diingat, hadis dhaif masih hadis ahad. Oleh seluruh para ulama hadis ahad masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dijadikan pedoman dan petunjuk minimal untuk ilmu pengetahuan, walau tidak kita bina keyakinan di atasnya. Dia lahirnya di Madinah Al-Munawwarah, masa kanak-kanaknya di Madinah, dan masa remajanya dikelilingi para ahli ilmu di Madinah, masa dewasanya di Madinah, dan di usia mendekati 40 dia dikejar untuk dibunuh karena keberadaannya sudah terendus, posisinya sudah ketahuan. Dia dikejar oleh 300 pasukan dari Damaskus. Sufyani, seorang raja yang sangat jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, usia berapa beliau dibaiat di depan Ka'bah? Nah, ada sebuah petunjuk lagi dari sebuah hadis, yang ini juga hadis yang dhaif. Namun sekali lagi hadis dhaif bukan untuk dibuang. Sekedar informasi, maklumat, kali ini masih perkataan Rasulullah, boleh untuk kita ketahui. Rasulullah bersabda bahwa beliau akan lahir nanti di akhir zaman. Tandanya adalah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Silakan buka kembali, lihat di Google informasi. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Di Jazirah Arabia tahun 1981 terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan 1981. Sekarang sudah 2019 berarti usia beliau sekarang sudah 38 tahun. Tanda-tanda Allah sudah lengkap, ya. Kemudian usia beliau 38 secara Masehi. Kalau secara Hijriah sudah berapa usianya sekarang? 39 secara Hijriah sekarang. Yang dimaksud Nabi pasti secara Hijriah, bukan secara Masehi. Maka wahai kaum muslimin,
sang sosok pemimpin besar umat Islam akhir zaman itu Imam Mahdi. Sekarang usianya sudah 39 tahun. Beliau dibayat nanti di depan Ka'bah, kata Rasulullah, di usia 40 atau mendekati 40. Berarti kayaknya Allahu a'lam mungkin 1441 Hijriah ini beliau akan dibayat oleh umat Islam yang beriman. Kemunculan beliau di tengah-tengah kepanikan dan kekacauan yang memuncak di seluruh dunia. Maka bersiap-siaplah wahai hamba-hamba Allah menyambut kedatangan beliau. Masalahnya yang paling serius, perang Afrika, perang Cina, perang Indonesia, perang Arab juga perang. Perang. Al-Mahdi dimunculkan Allah pada masa itu. Pada masa itu gempa, bencana, gunung-gunung meletus dan kekacauan di dunia sebelumnya terjadi serentak. Di masa itu Imam Mahdi Allah keluarkan, Allah munculkan. Ya Allah, ini baru Imam Mahdi. Bapak, Ibu, 2015 masuk SMS ke HP saya, WA ya, WhatsApp. Sayangnya saya membukanya agak terlambat. Mungkin kira-kira 4 atau 6 jam setelah WA itu masuk baru terbuka oleh saya. Isi WA itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, semoga Allah memuliakan antum. Semoga Allah menjaga antum dan dakwah antum. Saya adalah seorang hamba Allah penuntut ilmu di Madinatul Munawwarah. Saya sudah lebih 20 tahun di Madinah. Saya mengikuti perkembangan dakwah antum selama ini. Ustaz Zulkifli, apa yang antum ceritakan tentang zuriat Rasulullah, sudah kandung Rasulullah yang kelak akan memimpin umat Islam di akhir zaman dengan ciri-ciri yang sudah antum sampaikan, maka ketahuilah apa yang antum lakukan, apa yang Ustaz sampaikan hak dan benar. Orang yang antum sebutkan itu sudah menjadi sahabat sejati saya di Madinatul Munawwarah. Beliau dikelilingi para ulama-ulama Rabbani yang lurus. Ciri-ciri fisiknya, silsilah keturunannya, seluruhnya lengkap dengan yang ada pada dalam hadis. Ustaz Zulkifli, kami pernah mengatakan kepadanya, engkaulah yang akan memimpin kami kelak. Beliau selalu berkata, mudah-mudahan bukan saya orangnya. Semoga saja Fulan bin Fulan. Semoga saja Fulan bin Fulan. Semoga saja Fulan bin Fulan. Semoga bukan saya orangnya. Ketika terjadi kekacauan di Syam, di Suriah, umat Islam dibantai, dia merayu saya, wahai sahabat, marilah kita ke Suriah. Ayo kita bela saudara kita yang tertindas di sana. Semoga kita diberi rezeki oleh Allah syahid di akhir hayat kita. Saya berkata kepadanya, tidak bisa wahai sahabatku. Aku akan kembali ke Indonesia. Ladang dakwah dan perjuanganku adalah Indonesia. Akhirnya beliau berkata begini, kalau jika demikian, sampaikan kepada orang-orang beriman di Indonesia, tidak lama lagi petaka besar dan huru hara akan terjadi di seluruh dunia. Saya telah dikasih oleh Allah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Terjadi dentuman yang besar dari langit. Setelah itu bumi gelap gulita berwarna merah, semerah-merahnya, dan bumi gelap gulita. Setelah itu, kata beliau, setelah matahari kembali terbit, seluruh orang kaya serentak menjadi miskin, sama miskinnya dengan seluruh orang miskin. Dan tidak ada satupun teknologi yang masih bisa dipakai setelah itu. Yang selamat hanyalah orang-orang beriman yang memiliki amal-amal soleh yang banyak. Dan pada masa itu seluruh orang-orang beriman akan membela agama, harta, nyawa, kehormatan dengan senjata. Saat itu terbuka pintu jihad sebesar-besarnya di mana-mana, selebar-lebarnya. Katakan pada mereka, bersungguh-sungguhlah mendekati Allah dan menyembah Allah. Bersiap-siaplah, jihad besar akan terbuka di seluruh dunia. Setelah itu kami berpisah, kata beliau di dalam WhatsApp itu. Setelah itu kami berpisah. Saya tidak tahu sekarang bagaimana keadaannya, bagaimana perkembangannya. Ustaz, setelah Ustaz membaca WA saya ini, SMS saya ini, saya akan langsung musnahkan nomor saya, dan Ustaz tidak akan bisa lagi memberikan tanggapan dan jawaban. Cukup sampai sini informasi. Jika Ustaz merasa tenang dan yakin, maka percayalah Ustaz sudah benar menyampaikan dakwahnya. Teruskan dakwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terbuka, saya gemetaran, saya lihat kepada istri saya.
Beliau juga geleng-geleng kepala, Masya Allah, Allahu Akbar. Lalu saya coba balas, memang ada lagi Pak, nomor tidak dikenal, nomor tidak ada dan sebagainya. Wahai hamba-hamba Allah yang memuliakan, saat itu beliau memberikan informasi bahwa lelaki sahabatnya itu berusia 35 tahun saat itu. 2015, usianya 35. Sekarang 2019, berarti pas. Sekarang usianya sudah 39. Jika demikian adanya, berarti tak lama lagi kita akan memiliki pemimpin dunia, insya Allah. Masalahnya sekarang adalah jika Al-Mahdi muncul setelah Dukhan, berarti tanda besar kiamat pertama akan kita saksikan bersama-sama. Begitu toh? Ini jadi masalah yang paling serius. Dukhan itu apa Ustaz? Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam oleh kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas. Panasnya hanya 1 hari 2 hari, tetapi sangat menyiksa. Yang tersiksa siapa? Orang-orang pendosa, orang-orang kafir, para pelaku-pelaku maksiat, orang-orang munafik yang tak sempat menyelamatkan diri akan tersiksa sejadinya tersiksa oleh Dukhan ini. Bumi gelap gulita, tidak ada satu cahaya yang akan menembus bumi. Hari ketiga dan sampai hari ke-40 bumi dingin sedingin-dinginnya. Hari pertama kedua panas sepanas-panasnya. Inilah dia Dukhan. Lalu dari mana sumber Dukhan? Sumber Dukhan, Rasul bersabda adalah, kata Ibn Abbas ya, Dukhan adalah terjadi akibat hantaman meteor menabrak bumi. Hantaman meteor menabrak bumi. Allahu Akbar. Ternyata Michel Penn, seorang pakar astronomi dunia, senior dalam masalah ilmu ini, dan bahkan NASA pun banyak merujuk kepada beliau. Michel Penn mengatakan meteor-meteor ruang angkasa punya potensi menabrak bumi. Ketika bumi terhantam oleh meteor yang mengandung cyanide, maka tidak ada teknologi apapun yang masih bisa dipakai di bumi. Cyanide ini akan menghentikan semua teknologi yang ada. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi nanti ketika muncul, kalian akan bergabung dengannya, kalian akan berperang bersama Al-Mahdi. Dan saat itu senjata kalian kembali menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Dan kendaraan kalian pada masa itu sudah kembali menggunakan kuda. Berarti kemunculan Al-Mahdi, kendaraannya kudoleh. Tidak ada yang ming-ming, tidak ada itu. Ya, mobil, pesawat tempur segala macam nggak bisa dipakai. Persis sama dengan pernyataan Albert Einstein saat beliau didesak oleh lebih dari 2000 wartawan. Tuan Albert, menurut Anda macam mana kira-kira perang dunia ketiga nanti? Karena negara-negara maju dan negara kuat sedang berlomba-lomba membuat senjata-senjata pemusnah, senjata perang, senjata super canggih dan modern. Apa jawaban beliau? Dalam perang dunia ketiga saya tidak tahu senjata macam apa yang akan kalian pakai, tapi yang pasti tidak ada satupun teknologi modern yang hari ini kalian ciptakan, yang kalian siapkan bisa dipakai dalam perang dunia ketiga. Seluruh kalian nanti akan perang dengan senjata manual. Ini pernyataan Albert Einstein. Tak jauh beda dengan pernyataan Steve Jobs. Sudah mati beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah pemilik Apple, termasuk orang terkaya di dunia. Beliau mengatakan, setelah nanti saya meninggal dunia, tak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu. Dari mana mereka tahu ini semua? Mereka sudah punya analisa ilmiah sendiri, Pak. Mereka sudah punya analisa ilmiah sendiri. Teknologi yang mereka kuasai dan sebagainya sudah memberikan informasi kepada mereka bahwa bumi kita punya peluang untuk mengalami hantaman meteor. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ibu. Ternyata Rasulullah sendiri telah bersabda, di akhir zaman kalian semua akan mengalami hantaman hujan meteor. Kapan itu ya Rasulullah? Kata Rasul, kalian lihat, jika moral kalian sudah terpuruk dan kalian melakukan 3 hal ini, kata Rasul. 1, idza dhaharatil qaina, apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah banyak bermunculan di tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik, alat-alat musik sudah disukai, disenangi, dicintai, didapat oleh umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah beredar dan menyebar di tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Sekelas Arab Saudi saja sekarang sudah tergila-gila dengan musik hari ini. Dulu pesanan mereka larang keras. Bioskop-bioskop sudah mereka buka.
lahan hiburan sudah mereka buat di mana-mana, penyanyi-penyanyi sudah mereka munculkan di mana-mana, mereka datangkan di mana-mana, dan bahkan di kelas kerajaan biasa saja bagi mereka kos-kosan minum-minuman khamar, Pak. Sudah biasa. Allah. Dan ini juga sudah menjadi simbol di pemerintahan sekarang di seluruh dunia. Sudah biasa dengan minuman khamar dan barang-barang memabukkan memang sudah beredar di mana-mana. Berarti dalam waktu tak lama lagi, jika Imam Mahdinya akan dibaiat di depan Ka'bah, kita akan mengalami terlebih dahulu tanda besar kiamat yang kalau tanda besar kiamat yang pertama sudah terjadi, paling lama 3 tahun kemudian menyusullah tanda besar kiamat yang kedua, dan inilah puncak daripada bencana yang dialami oleh umat manusia, yaitu Dajjal keluar. Jaraknya dari Dukhan menuju Dajjal paling lama hanya 3 tahun. Dan seluruh para nabi dan rasul khawatir umatnya berjumpa dengan Dajjal. Saran saya nanti, karena saya yakin takkan punya banyak waktu menyampaikan lebih luas dan lebih panjang, tolong Bapak Ibu sekalian buka nanti di Uzma Media TV channel ya. Uzma ini Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Uzma Media TV channel. InsyaAllah semua ceramah-ceramah saya tentang akhir zaman lengkap di situ. Baik yang lama, yang terkini, perkembangan dan update selalu ada. Saya sebutkan di sini. InsyaAllah silakan kunjungi. Beli paket, Pak. Beli paket, kemudian puas-puaskan, ya. Bagusnya di download. Setelah silakan jadikan CD, masukkan ke flash disk, perbanyak, sedekahkan pada saudara kita yang lain, infakkan, wakafkan saudara kita yang lain. Semoga banyak yang sadar. Setelah saya menyampaikan ini, maka yang 47 tahun tadi itu sekarang jadi tercerna enggak? Jadi masuk akal tidak? Nah, apa Allah bila Nabi mengatakan 40 tahun lagi, berarti tinggal kurang 40 tahun. Iko sampai 47. Ya, sampai 47 ini adalah habis nama Islam. Sementara kiamatnya setelah habis nama Islam 40 tahun lagi kata Nabi. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tinggal nambahkan aja lagi. Jika paling maksimal 47, paling maksimal, tinggal nambahkan 40 tahun lagi. Berarti 80 tahunan akan datang. Umat manusia dan bumi alam semesta sudah kiamat. Entahlah, entah yaumul itu, entah tidak. Allahu a'lam. Hanya saja kita wajib mempelajari tanda-tanda. Dengan adanya tanda-tanda ini kita tahu dan kita yakin dan kita sangat-sangat berkepentingan untuk peduli, sebab kitalah yang menyaksikannya. Kalau begitu Bapak Ibu, saran saya tidak akan pernah berbeda dan tidak akan pernah berubah. Nanti malam pengajian di mana ya? Siapa panitia? Hah? Oh, saya pernah ngisi di situ ya. Saya pernah ngisi di situ. Di sini saya berapa kali baru ngisi? Hah? Perdana. Saya merasa pernah suasana ini dapat. Perdana baru ya. Baik. Jika demikian, kalau masih panjang umur saya, rancang di sini pembahasan khusus tentang Dajjal. Pembahasan khusus tentang Dajjal. Justru ini adalah puncak kajian tentang akhir zaman. Sebab makhluk yang satu ini sudah lepas. Ustaz, sudah lepas. Dajjal sudah lepas, menunggu kemunculannya, menampakkan diri dan menguasai seluruh dunia. Yang Dajjalnya sendiri, Ustaz kok kayak begitu yakin seperti udah ketemu aja dengan Dajjal? Bukan begitu, Pak. Masalahnya tanda-tanda kemunculan Dajjal dari hadis-hadis sahih sekarang tanda alamnya sudah terjadi. Dan anehnya itu beruntun, Pak. Antara 3, 4 sampai 5 tahun ini beruntun bermunculan. Tanda-tanda itu sudah sempurna semua, total semuanya. Tanda-tanda kemunculan Dajjal. Demi Allah kata Rasul, ketika Dajjal keluar, 2/3 manusia di muka bumi kafir kepada Allah dan menyembah Dajjal. Dajjal memiliki kekuatan di mana seluruh setan satu muka bumi membantunya. Mau diperintahkan apa saja oleh Dajjal. Mereka berkolaborasi antara iblis dengan Dajjal untuk memperbanyak calon-calon penghuni neraka. Di fase keempat inilah keluarnya Dajjal memperbanyak calon-calon penghuni neraka. Nah, apa itu tanda-tanda Dajjal muncul? Di mana Dajjal muncul? Apa bahaya Dajjal?
Bagaimana cara selamat daripada Dajjal? Menyelamatkan istri-istri kita. Apalagi bu, oi ibu, kata Rasulullah, yang paling banyak menyembah Dajjal nanti dari umatku adalah kaum wanita bu. Ibu setelah dengarkan pengajian ini, ibu jangan sampai nggak dengarkan kajian tentang Dajjal di YouTube ya bu ya. Tolong simak dengan baik bu, tolong simak pak. Lalu yang berkewajiban menjaga para ibu-ibu adalah bapak-bapak. Kata Rasulullah, jika kalian dengar Dajjal nanti keluar, jika kalian dengar nanti Dajjal muncul, setiap para lelaki wajib menjaga wanita-wanitanya. Lindungi wanita-wanita kalian, karena yang paling banyak menyembah Dajjal nanti adalah kaum wanita.